lah ya. Oke, terima kasih toh. Nah, mungkin masih ada dari teman-teman yang lain, mari. Ini Kak Efria Ramahyanti. Nah, mari Kak, silakan. Baik, terima kasih buat waktunya yang diberikan kesempatan untuk saya. Sebelumnya terima kasih juga buat Ito Reksi, buat firman Tuhan yang meneguhkan hati kita dimanapun kita berada. Semoga firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita boleh kita lakukan, kita renungkan dalam kehidupan kita dan berpegang teguh terus kepada Tuhan. Aku mau nambahin sedikit aja buat Ito Wira Silitonga ya. Kalau memang kita benar-benar udah nyaman dengan dosa, tapi kita tahu kita berbuat dosa, gitu kan. Kita lakukan dosa itu, tapi kita tahu, tapi kadang kita menyesal gitu. Di situ Tuhan udah bisikin sama kita, ayo kembali kepadaku. Tuhan udah membisikkan, udah menyuarakan kepada hati kita, kepada telinga kita, namun kita masih nyaman dalam dosa. Itu yang kadang buat kita jadi down, itu yang kadang buat kita jadi kayak stres, padahal kan kita yang gak peka mendengar suara Tuhan. Tapi selagi kita sadar, kita mengetahui yang kita berbuat salah, cepat-cepat kita kembali ke jalan Tuhan. Cepat-cepat kita memanggil nama Tuhan, biar Tuhan yang hadir, Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Kalau aku sering dengar renungan gitu kan, sebelum memulai aktivitas, ayo berdoa, baca firman Tuhan 1-2 ayat, baru menyembah Tuhan. Mungkin dari kita semua ada yang belum pernah melakukan, atau hanya jarang atau sering gitu ya. Bagi yang pemula gitu ya, yang benar-benar belum pernah melakukan atau mager ya, atau nggak mau terlalu enak tidurnya atau lupa, mari kita membiasakan kita dalam Tuhan itu, membiasakan diri kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum bangun tidur itu mari kita langsung membaca firman Tuhan, mengangkatkan pujian, berdoa. Gak apa-apa, 1-2 ayat gak apa-apa. Mungkin kita gak langsung paham ya, gak langsung mengerti apa kata Tuhan di dalam firman-Nya. Tapi semakin kita baca, kita renungkan tiap hari, sebelum tidur, setelah bangun tidur, setiap saat pun kita bisa merasakan, bisa melakukan, bisa berdoa gitu. Dimanapun kita nggak dilarang kamu berdoa harus di sini, nggak ada firman Tuhan. Di setiap saat kita bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, bisa merenungkan firman Tuhan itu setiap saat. Jadi kalau memang kita benar-benar hidup dalam Tuhan, dosa itu atau bisikan-bisikan iblis itu susah masuk dalam hidup kita. Kalaupun dia masuk dalam kehidupan kita, berarti kita yang memberi toleransi kepada si bisik-bisikan setan itu atau ke iblis tadi.
kita beri, kita toleran dia sehingga dia masuk dalam hidup kita. Kalau kita menolak, kita tetap berpegang teguh sama Tuhan, pasti dia tidak akan masuk dalam kehidupan kita. Buat Ito Wira, seberat pun yang terjadi dalam hidup kita, tetap Tuhan Yesus itu baik. Jangan pernah tinggalkan, berpegang teguh kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Baca firman Tuhan itu setiap hari, setiap saat. Gak harus Alkitab buku ya, gak harus. Di HP juga ada Alkitab, kita download bisa ya kan. Jadi kalaupun kita belum mengerti, minta Tuhan menuntun kita, minta Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, supaya karena Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Orang tua, teman, sahabat belum tentu tahu keadaan kita hari ini, tapi Tuhan yang maha hadir, yang maha kuasa, yang selalu ada yang selalu ada setiap kehidupan kita. Tetap semangat, tetap dalam keadaan apapun itu, tetap katakan Tuhan itu baik, Tuhan Yesus selalu baik. Baik, terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Kak Ipia Ramayanti ya. Oke teman-teman, waktu selanjutnya mungkin masih ada dari teman-teman yang mau bertanya. Mari, waktu ini milik kita bersama. Mari kita pergunakan dengan baik. Bang Reksi masih siap untuk menjelaskan. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti atau mau tanya seputaran tentang hidup jalan orang benar dan jalan orang fasik. Monggo mari. Malu yuk malu iya kurang jadi nggak kedapatan berkahnya. Yuk Ayo Kak Juliana Srian, tolong yang terakhir doang saya. tangan terakhir doang eta lapas rek runding eta lah terkebal aya Ya, mari Kak Juliana. Shalom. nelpon GK yang kadi pas saya mau Shalom Kakak. ayo sok kumpulan tadi SMP Shalom itu 19 Maret teh ya. Ya, suaraku ada ya. Oh, tahu hari mana. Ada Kak, ada. Kayak jaga sok kapung gadung ya, kebaikan ya. jadi sih. Ini nggak ada temanya kan? Boleh bertanya apa aja? apa itu coba tadi Boleh bertanya apa aja kan? boleh bertanya sesuai dengan tema boleh, tapi keluar dari tema, tapi jangan terlalu menyimpang dari tema, nggak apa-apa. Temanya apa tapi? Ayo tulis kurang gugus. Temanya tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik ya. Jangan sabar sih. Aku cuma mau bertanya bagaimana kita menyikapi di sekeliling kita yang misalnya mereka pelayanan sering ke gereja, deket yang menurutku mereka adalah yang dekat dengan Tuhan, yang kosakatanya rohani, tapi di luarnya mereka tutur katanya selalu ada yang tidak sesuai dengan yang mereka sering yang mereka publikkan di depan kita, kayak di depan kita gitu.
mereka terlihat rohani, terlihat ini, tapi di luar dari apa? Dari situ mereka masih sering saja kayak berkata yang kasar, kayak mengecewakan temannya, suka kalau ini dia hidupnya begini, nggak beres nih. Jadi kayak gitu menanggapinya gimana? Itu. Terima kasih buat pertanyaannya itu Juliana Sipian. Ya, jadi gini, nangkapinya itu saya katakan orang ini orang yang munafik ya, orang yang bermuka dua. Jadi di gereja dia suci, di gereja dia holy, kudus gitu ya. Tapi ketika di luar gereja, ketika dia kembali ke lingkungan, dia roh kuda ya. Jadi dia kembali seperti itu. Jadi saya katakan menyikapi ini, pandangannya ini untuk menyikapi seperti ini itu lihat aja sisi benar mereka di mana, yang memang benar-benar itu sesuai dari firman Tuhan, itu aja yang diambil. Jadi kalau memang contohnya ini kamu orang ini kurang berdosa orang seperti ini gitu ya, kalau dikatakan kata-katanya kasar, membuat orang kecewa, itu nggak usah diambil, karena itu kalau menurut itu tidak sesuai dengan firman Tuhan tadi, yang walaupun dia ke rohani, walaupun dia ke gereja, ada orang yang ke gereja tapi karena itu formalitas dia, tapi bukan kerinduan dia gitu, bukan kesungguhan dia hati dia datang kepada Tuhan, kesungguhan rindu dia bertemu dengan Tuhan, sehingga balance ketika dari luar dari gereja pun akan sama. Jadi orang yang rindu benar-benar bertemu dengan Tuhan, orang yang rindu benar-benar berjumpa dengan Tuhan, dan itu memang dia mau mengalami Tuhan, dia akan balance ketika dia keluar dari gereja. Dilihat dari semua tingkah laku, tutur kata, kepribadian, di rumah, di lingkungan, di tempat kerja akan berbeda dan akan sama seperti yang di gereja. Tetapi kalau hanya itu menjadikan formalitas, ditengok orang rohani, ditengok suci, tapi kedok di belakang orang yang berdosa. Nah, itu juga harus kita selidiki. Jangan kita mentah-mentah mau kita ambil. Nah, tapi kita jangan menghakimi karena kita tahu kebenaran tadi. Jangan sampai kita menghakimi mereka, gitu ya. Gak apa-apa. Kalau memang kita tahu mereka sudah seperti ini, ya udah. Cukup kita tahu sifatnya. Tapi kalau kita mau beranikan diri untuk mereka menegur mereka, is okay. Kamu ini loh, gitu ya, baik-baik aja, sesuai di gereja seperti ini, tapi di belakang seperti ini, sesuai dengan firman Tuhan. Kamu itu nggak beres, kamu di orang fasik, kamu bukan orang yang benar gitu, orang fasik. Kamu ke gereja, kamu beribadah, kamu tahu Tuhan, tapi kamu nggak melakukannya gitu. Kamu itu orang yang salah gitu. Jadi kasih aja baik-baik, tegur aja baik-baik, menyikapi seperti itu supaya mereka sadar, mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ketika itu yang tahu ini kebenaran, itu yang tahu jalan yang benar, itu tuntunlah mereka. Dan jangan sampai itu membuat pertikaian, gap-gap gitu ya, batasan-batasan, karena udah sifatnya seperti itu gitu ya. Jangan sampai kita membatasi diri ke mereka. Justru yang kita ini yang sudah tahu kebenaran ini lah yang menarik mereka supaya mereka tidak hanya rohani di gereja. Ada orang kan bilang, mending kayak aku belak-belakan orang yang memang ya simbolis aja gitu, nggak ada simbolis tapi Roh Kudus gitu kan, nggak ada simbolis ya simbolis, Roh Kudus ya Roh Kudus gitu. Nah, ada orang seperti itu, mending kayak aku. Nah, gitu. Tapi yang kayak gini juga bisa, kalau kita udah tahu kebenaran, kita tarik dia juga bawa ke jalan yang benar. Nah, tapi terkadang mereka bebal, nah tapi mereka juga keras. Nah, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan, tahap demi tahap ya, kita dengan doa seperti tadi itu si Erpria bilang, ya berdoa, doakan mereka, karena tidak salah, kita tidak boleh egois, hanya mendoakan diri kita sendiri, mendoakan orang lain itu juga harus, itu diperintahkan Tuhan, mendoakan sesama, bahkan mendoakan bangsa, bahkan seluruhnya kita doakan. Jadi bukan hanya pribadi kita, kemauan kita, tapi kita harus melihat lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan sekitar kita tidak mengasihi? Nah, itu tadi yang saya katakan. Jadi yang seperti ini ditanggapi saja dengan baik. Jangan sampai kita terpengaruh juga dengan mereka. Jangan kita hakimi mereka. Jangan kita lawan mereka. Nanti kita sama seperti mereka. Jadi menyikapi, kasih tahu loh yang benarnya. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sama tidak tahu, nah kita bilang dia, kamu salah ini. Tapi nanti kamu tanya ke yang benar, yang sudah tahu. Mungkin ada mentoring, ada mentornya di gereja, atau ada mentor di pekerjaan yang memang rohani gitulah istilahnya. Tapi lebih daripada kita gitu ya. Kita tanya dia bagaimana caranya orang yang seperti ini menghadapi ini.